Perdebatan mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu kini menjadi polemik politik yang kian menghangat. Akankah kata-kata Ketua KPU Hashim Asyari soal adanya kemungkinan pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup benar-benar terjadi atau hanya sekedar wacana belaka? Sudah bergabung politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan juga sudah ada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra serta Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi, Bung Herzaki, Bung Deddy, sehat ya? Selamat malam Alhamdulillah, Mbak Friska, alhamdulillah sehat, sehat. Malam, alhamdulillah. Mbak. Selamat malam Mas Zaki, Bung Deddy. Sehat, Ya, senang malam. sekali bisa berjumpa. Saya ke Bung Deddy dulu ini. Kenapa PDI Perjuangan kok setuju pemilunya kembali menerapkan sistem proporsional tertutup sementara 8 fraksi lainnya tidak? Oh, tampaknya terputus komunikasinya. Ke Bung Herzaki dulu. Kalau dari Demokrat, kenapa keras menentang sistem proporsional tertutup ini, Bung Herzaki? Kami melihat bahwa apa yang kita sudah jalankan selama ini dalam Halo, ya itu Bang Deddy sudah, mungkin Bang Deddy aja. Oke, Bang Deddy bisa sudah. dengar? Gak enak kita ngambil giliran beliau. Oke, siap. Boleh deh kalau gitu Bung Deddy dulu. Kalau Bung Deddy Halo. kenapa kok PDIP mau sistem proporsional tertutup sementara 8 fraksi lainnya enggak? Ya, pertama saya ingin katakan bahwa soal sistem pemilu ini kan menjadi persoalan karena ada 6 orang warga, kalau nggak salah 7 ya, yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Halo, bisa dengar? Ya, sip, jelas. Gimana? Silakan Bung Deddy. Tadi sudah terdengar kok. Oke, kalau gitu ke Bang Zaki dulu aja deh. Silakan Bung Herzaki. Nanti Bung Deddy setelahnya. Silakan. Kalau dari kami ya, jika kan ditanyakan Halo. bagaimana, ya ini Bang Deddy lagi nih, ini bagusnya. Bung Deddy, Gimana? kita perbaiki dulu komunikasinya kali ya, Bung Deddy ya. Kita make sure dulu aman komunikasinya. Saya ke Bung Herzaki dulu. Silakan dilanjutkan, Oke, Bung Herzaki. silakan. Ya, Bang Deddy, Mbak Titi, dan Mbak Friska ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari kami Demokrat, jelas pada saat ditanyakan sikap kami, ya sikap kami saat ini adalah kita sudah menjalani sistem proporsional terbuka. Ya. Kami melihat bahwa ini manfaatnya lebih besar sampai dengan saat ini. Kita melihat bagaimana kemudian wakil rakyat ini dengan rakyatnya bisa lebih dekat sebenarnya. Rakyat punya peluang memilih sosok seperti apa wakil rakyat yang diinginkan. Jadi di sini kami lihat ada dua belah pihak ya dalam konteks bagaimana kepentingan partai. Partai tetap bisa mengatur dan tetap berdaulat. Karena bagaimanapun tidak ada caleg, tidak ada anggota dewan yang bisa maju atau terpilih sebagai anggota DPR RI, DPRD di kabupaten kota maupun di provinsi tanpa melalui partai. Ya, tetap harus menjadi kader partai. Nah, di sini kan ada sistem seleksi yang dilakukan oleh partai di internalnya masing-masing. Bagaimana caranya bisa mengoptimalkan dan memastikan agar para calegnya ini memiliki kualitas, memiliki kapabilitas, kapasitas, kompetensi yang benar-benar diharapkan dan pas sesuai dengan dapilnya masing-masing ataupun nanti kebutuhan dari partainya di komisi-komisi terkait gitu. Nah, ini di satu sisi partai tetap punya wewenang, tetap punya otoritas, tapi di sisi yang lain ada ruang yang terbuka juga bagi rakyat untuk memilih. Katakanlah kalau kita melihat misalnya partai menentukan nomor 1, 2, dan 3 tentu dengan berbagai pertimbangan. Ya. Misalnya nomor 1 petahana yang mungkin sudah lebih lama berbakti, mengabdi buat partai, sudah ketahuan kinerjanya gitu. Lalu misalnya juga tokoh-tokoh partai di tingkat nasional gitu. Misalnya yang kisahnya jelas, jejak rekamnya, bagaimana ideologinya, ya, dan terbukti daya tahannya dalam menghadapi berbagai situasi gitu. Tapi di sisi yang lain juga tetap ada ruang bagi masyarakat yang kemudian ingin ikut berbakti, berpartisipasi, berkontribusi dalam demokrasi Indonesia itu diberikan ruang. Dan bagaimanapun kan rakyat juga bisa memilih, oh saya sama nih dengan pilihan partai nomor 1 atau nomor 2. Atau saya mau milih yang nomor 6 saja nih, karena mungkin yang nomor 6 lebih rajin turun ke lapangan. Atau bagi saya lebih cocok buat mewakili saya di daerah ini. Silakan saja. Nah ini kan ada ruang ini. Jadi kalau dengan tertutup Anda lihat ruangnya lebih sempit lagi untuk memilih, rakyat tahu memilih. Kalau tertutup memang secara satu sisi ya di sisi kepartaian akan jauh lebih kuat. Gitu. Kita bicara penguatan partai sebagai elemen penting demokrasi, misalnya semakin terbantu gitu. Tetapi bagi kami pertentangannya kan sebenarnya bukan terbuka tertutup saja, tetapi apa permasalahan saat ini yang kita hadapi terkait dengan sistem pemilu kita, lalu bagaimana solusi kita. Sebenarnya bagi kami kembali ke sistem proporsional tertutup itu tidak mengatasi permasalahan yang ada saat ini gitu. Misalnya katakanlah alasannya politik uang. Gitu.
politik uang mau terbuka tertutup sama aja gitu. Kenapa? Ya kalau tertutup ini politik uangnya di internal partai, bisa jadi loh. Ya kan? Berebut habis-habisan buat menjadi nomor satu gitu. Ya kan? Kalau kami memang di kami jelas kompetensi, ideologi segala apa ada seleksi yang terbuka kalau di internal kami ya dengan berbagai panel. Jadi tidak keputusan satu dua belah pihak. Tapi banyak nih dan transparan. Nah ini kan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan calon wakil rakyat yang akan kami usung. Nah ini menjadi nah jadi tadi Mbak kalau kami melihatnya kita di sisi yang lain ada partisipasi publik juga nih dengan terbuka. Kami malah melihatnya begini nih, kalau misalnya dirasa bahwa politik biaya mahal atau katakanlah politik yang dianggap bahwa tetap aja kok ini ada jarak juga dengan rakyat kok ini bisa kok ada juga yang nggak kerja bisa-bisan tapi last minute juga tetap bisa jadi. Ya ayo kalau gitu kenapa nggak kita lebih progresif lagi mainkan saja sistem distrik misalnya. Ya kan seperti itu gitu kajian-kajiannya kan. Jadi kami tidak ingin agar kita keluar jalur dalam konteks begini Pak. Ada dua hal ya. Pertama, masalahnya apa tapi menyelesaikannya kok keliru nih gitu. Nah ini yang kedua adalah, mohon maaf, kita ini kan sudah masuk dalam permainan. Kalau misalnya main bola ini udah masuk 2 kali 45 menit. Jangan kemudian dalam 2 kali 45 menit ini tahu-tahu mendadak wasit diganti, hakim garis diganti. Oke, kita tanyakan ini ke Bung Deddy ya. Gitu. Oke, Bung Zaki. Kalau dari Bung Deddy, sistem proporsional tertutup tadi kalau kata Bung Zaki tidak menyelesaikan masalah begitu. Tanggapan Anda kenapa? Kalau PDIP kenapa condongnya ke tertutup? Pertama gini ya, kita harus dudukkan dulu bahwa persoalannya adalah ada warga yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya itu harusnya menjadi diskusi yang bersifat hukum ketatanegaraan bukan bersifat politis. PDI Perjuangan siap dengan sistem apapun. Mau sistem terbuka, proporsional, mau proporsional tertutup, tidak ada masalah. Tetapi kita mau lihat begini, argumennya janganlah bicara soal argumen demokrasi atau yang lain. Karena kalau kita lihat data ya, scientifically gitu ya. Dari 189 negara di seluruh dunia, yang menggunakan sistem proporsional itu ada 76 negara. Dari 76 negara yang menggunakan sistem proporsional, yang menggunakan sistem proporsional terbuka, hanya 11 negara. 11 negara itu semuanya negara dengan penduduk yang kecil. 3-5 juta malah. Misalnya Siprus, Ceko, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Swiss. Yang populasinya besar cuma Indonesia yang pakai proporsional terbuka gitu. Jadi kalau bicara soal demokrasi, rakyat, dan partai politik itu omong kosong. Jadi ini kan soal pilihan kita. Nah, undang-undang sudah mengatakan sistem yang kita pakai mulai pemilu adalah sistem proporsional terbuka. Ya sudah, kita ikuti. Tinggal kita tunggu bagaimana ke Mahkamah Konstitusi memutus. Tetapi patut kita catat, banyak yang sudah berbicara tentang kekurangan sistem proporsional terbuka. Yang ngomong pakar-pakar hukum, misalnya Jimli Asidiki. Silakan ditrace apa omongan Pak Jimli Asidiki. Apa omongan Pak Ramlan Surbakti. Mari kita baca nih, mari kita lihat apa yang dikatakan kenapa demokrasi berjalan mundur di zaman proporsional terbuka. Dia mengatakan ada 5 alasan. Pertama, gagal memperkuat partai sebagai institusi demokrasi. Itu jelas. Yang kedua, sistem ini gagal menyederhanakan partai politik. Ya, karena apa? Tidak usah kerja banyak, nanti dapat kursi terakhir. Ini kan partai-partai kecil yang senang. Itu kedua. Yang ketiga, keempat, itu menciptakan pemerintah tidak menciptakan pemerintahan efektif di daerah. Yang kelima, sistem ini gagal menghasilkan politisi yang kompeten. Bung Deddy, ditangkap sampai sana. Mantan aktivis kepemiluan Pak Ramlan Surbakti. Kami sudah tangkap tadi poin-poinnya itu. Tadi dari Bung Deddy sudah, dari Bung Herzaki sudah. Sekarang kan kalau misalnya kita menentukan memilih sesuatu, kita cari mana yang paling sedikit mudaratnya begitu. Kalau dari Mbak Titi, dari 2 sistem ini mana yang paling minusnya apa masing-masing dan mana yang paling banyak minusnya dan kenapa kita harus memilih itu untuk saat ini? Ya, pertama saya ingin sedikit mengkoreksi tadi diputarkan penyampaian dari Ketua KPU tentang siapa yang memulai sistem proporsional terbuka. Jadi sempat disebut bahwa MK yang memulai. Nah itu tidak tepat ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 tahun 2008 yang dibacakan pada akhir 2008. Sistem proporsional terbuka itu bukan di dalam putusan itu. Putusan itu hanya menegaskan metode keterpilihan caleg yang tadinya masih menggunakan kuota BPP atau jumlah suara tertentu menjadi sepenuhnya berdasarkan suara terbanyak.
Tetapi proporsional terbuka tersebut diperkenalkan pertama kali oleh pembentuk undang-undang meskipun secara terbatas pada pemilu 2004. Jadi pilihannya itu oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah hanya menegaskan soal mekanisme keterpilihan yang berbasis suara terbanyak. Itu pada tahun 2008 putusannya untuk pemilu 2009. Jadi bukan MK ya. Nah, terkait juga misalnya memperkenalkan verifikasi untuk semua dan lain sebagainya itu MK dan kemudian sebagian. Sebenarnya MK bicara soal konsistensi. Nah, itu yang ditegaskan. Nah, kembali kepada soal pilihan sistem. Kita semua rata-rata berbelakang politik dan hukum ya. Sama-sama tahu di antara dua pilihan sistem ini sama-sama memuat ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi yang harus dicatat, konstitusi kita tidak menyebut spesifik tentang apa sistem pemilu legislatif. Memang pasal 22E ayat 3 menyebut peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Tetapi dalam sistem pemilu proporsional terbuka, yang mengusulkan caleg itu juga hanya boleh oleh partai politik. Jadi kendali partai politik juga tetap besar. Siapa yang berada pada nomor urut 1, 2, 3 di dalam proporsional terbuka juga ditentukan oleh partai politik. Jadi partai politik sebagai penentu. Nah, kembali mana yang paling banyak mudarat dan juga manfaatnya. Saya ingin kembali kepada asas prinsip Mbak Friska ya. Pertama, sistem itu harus diputuskan dalam proses yang demokratis, melibatkan para pemangku kepentingan secara terbuka, transparan, akuntabel, dengan partisipasi yang bermakna. Dia tidak boleh kemudian diambil alih oleh peradilan. Karena mengapa? Karena konstitusi kita tidak menyatakan sistem apa yang spesifik. Dia memberikan ruang itu kepada pembentuk undang-undang. Oleh karena itu pembentuk undang-undang harus memikirkan ketika memilih suatu sistem, dia harus mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem itu. Yang kedua, nah tadi saya setuju dengan Pak Herzaki ya, kita ini kompetisi menuju 2024 itu tinggal 11 bulan lagi. Dan desain pemilu kita sudah dikondisikan dalam sistem proporsional terbuka dengan tadi verifikasi partai dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kemudian fokus kita ke depan sebaiknya adalah melaksanakan ketentuan undang-undang yang ada dan bagaimana kita memastikan kelemahan-kelemahan yang ada itu mampu diantisipasi oleh semua pihak. Kalau Bung Herzaki tadi dari penjelasannya Bung Dedi apa yang harus dikoreksi? Kalau ya, Bung Herzaki, tadi Bung Dedi kan sudah kasih beberapa pertimbangan gitu. Kalau dari sisinya PDIP, kalau dari Demokrat apa sih sebenarnya yang harus dikoreksi? Atau sebenarnya ya terbuka saja untuk kita berdiskusi soal sistem proporsional tertutup maupun terbuka di masa ini? Ya, kalau dari kami melihat apa yang disampaikan Bang Dedi ya itu sebenarnya semua masuk akal, tetapi konteksnya tidak melulu dan tidak harus berarti mengubah sistem. Dari sistem proporsional terbuka lalu kemudian dikembalikan lagi kepada tertutup. Kan kita sudah mempelajari panjang ini. Terbuka ini kan tidak diambil dengan begitu saja, tapi tentu dengan berbagai pertimbangan. Nah, dalam prosesnya jika misalnya dalam prosedurnya masih ada permasalahan, ayo kita selesaikan bersama, kita diskusikan bersama, konsensus, bagaimana nih yang terbaik. Apakah benar kita kembali ke zaman dulu dengan proporsional tertutup, atau malah tadi saya bilang, ya mungkin kita seharusnya malah sistem distrik ini ke depannya gitu. Tapi lagi-lagi kami hanya menekankan dari Demokrat. Kita sudah masuk ke gelanggang permainan, sudah 2 kali 45 menit kalau main bola ini kemarin istilahnya. Tolonglah kita fokus saja sampai dengan 2024 ini dengan sistem yang sudah ada, aturan yang sudah ada. Ini kalau dari kami yang ingin kami sampaikan. Nah, kalau misalnya kita berdialektika di sini kan bagian dari upaya misalnya kan bagaimana mengedukasi publik juga nih, Bang Dedi punya pandangan dari PDIP, kami punya pandangan dan Mbak Titi yang punya pandangan. Inilah yang sangat baik sebenarnya menuju pemilu 2024. Bagaimana kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan adalah menuju 2024 nanti gitu. Kalau Bang Dedi, ini suasana main bola tadi 2 kali 45 menit, tengah-tengah ibaratnya jangan sampai ganti wasit, sistemnya pakai yang udah ada aja begitu. Silakan Bung Dedi. Saya kira PDI Perjuangan tetap ya, kita masih tetap mengacu kepada undang-undang pemilu kita gitu ya. Tidak ada upaya-upaya dari PDI Perjuangan untuk merubah sistem gitu ya. Bahkan kita cukup kaget ketika Ketua KPU ngomong tentang itu dan kita baru tahu ada gugatan di MK gitu. Jadi bagi kami siap mau dia sistem terbuka proporsional dengan list terbuka atau list tertutup silakan. Karena kita harus akui juga banyak sekali kekurangan dari pemilu yang ada sekarang ya. Tidak hanya soal money politik yang begitu meluap-luap, banyaknya anggota DPR yang datang tanpa pengalaman politik atau modal yang memadai untuk berkiprah sebagai legislator. Itu semua tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa yang harus kita lihat juga. Nah, yang paling penting semuanya saya kira sepanjang para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu melakukan tugas-tugas
konstitusinya dengan baik, saya kira sistem apapun kita tidak ada masalah sepanjang itu menjamin keadilan bagi semua. Oke, catatannya baik dari masing-masing. Kalau dari Mbak Titi, jadi kalau yang dikhawatirkan adalah politik uang, lalu juga caleg yang maju itu bukan berdasarkan kapabilitas tapi popularitas semata. Ini apa sebenarnya solusinya? Apakah ke sistem tadi atau tidak? Ya, solusinya apapun pilihan sistemnya, hulunya ada di partai politik, yaitu demokrasi internal partai. Memastikan kaderisasi dan rekrutmen politiknya demokratis. Yang kedua adalah penegakan hukum. Makanya kami dari dulu selalu berupaya mendorong jangan berikan celah kepada penyimpangan atau manipulasi atau ruang abu-abu terkait dengan pengawasan, penegakan hukum, dan termasuk akuntabilitas dana kampanye. Karena disitulah sebenarnya ruang terjadinya politik ilegal jual beli suara menjadi sulit untuk ditegakkan. Proporsional tertutup bukan berarti tidak ada jual beli, karena yang kita memindahkan saja lokus delikti dan tempus deliktinya. Lokusnya berpindah kepada internal. Sementara kalau dalam proporsional terbuka, ruang politik uang atau jual beli suara terjadi di masyarakat karena melibatkan kontestasi caleg yang besar. Tetapi kalau partainya berkomitmen menjaga soliditas internal, menjaga etika politik agar caleg berkompetisi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, itu garda yang paling depan yang menjaga kompetisi kita. Tapi kalau partainya pragmatis, membiarkan, ya itu yang terjadi. Yang kedua adalah penegakan hukum. Kita ini kurang apa? Bawaslu ada, Sentra Gakumdu ada, polisi ada. Apa sih instrumen yang tidak ada? Yang kurang itu adalah efektivitas. Nah, itu yang kemudian bagi para anggota DPR kita dan juga masyarakat, ayo kita awasi nih, kita pastikan betul bahwa prosesnya itu tidak menyimpang. Kalau ada masalah, betul-betul sungguh-sungguh diselesaikan. Jangan diberi celah dengan alasan atau atas nama apapun, kondusivitas, stabilitas, dan lain sebagainya. Oke, ini dititipkan tentu saja untuk Bung Herzaki, untuk Bung Dedi, bahwa kaderisasi, rekrutmen politik, dan penegakan hukum ini berjalan baik agar 2024 ini bisa berjalan dengan sehat pemilunya. Ini harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi Bung Dedi Sitorus, terima kasih Bung Herzaki Mahendra, terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sehat selalu.